Halo semuanya, perkenalkan saya Miftahul Anam. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi perpustakaan online. Saya di sini sebagai software developer sekaligus project manager dari kelompok ini yang beranggotakan saya Miftahul Anam, Hairul Umam, dan Galih Pujianto. Langsung saja ke materinya. Untuk tujuan pembuatan proyek ini yaitu membuat aplikasi berbasis web service untuk membantu mengelola pelayanan pengelolaan data perpustakaan dengan metode baru melalui web dalam peningkatan pelayanan anggota perpustakaan dan katalog buku secara lebih cepat dan efisien. Software ini akan mencakup beberapa fitur yang bisa digunakan oleh user dan karyawan perpustakaan. Untuk fitur-fiturnya yaitu ada data buku perpustakaan, data karyawan perpustakaan, peminjaman buku, kehadiran karyawan, dan sebagainya itu. Kemudian untuk bisnis objektif atau tujuan bisnis yaitu teknologi informasi berperan penting dalam memperbaiki kualitas suatu instansi. Penggunaannya tidak hanya sebagai proses otomatisasi terhadap akses informasi, tetapi juga menciptakan akurasi, kecepatan, dan kelengkapan sesuai sistem yang terintegrasi sehingga proses organisasi yang terjadi akan efisien, terstruktur, dan fleksibel. Kemudian untuk current situation and problem opportunity statement atau pernyataan masalah dan peluang, kebanyakan instansi yang kita tahu tidak memiliki manajemen yang baik, istilahnya masih offline gitu, masih manual. Mereka masih menggunakan sistem catatan manual itu, dan tidak efektif karena mungkin terjadi human error, ya wajar gitu, manusia ada banyak masalah yang menjadikan banyak kesempatan untuk membuat aplikasi terkomputerisasi sehingga diharapkan instansi yang menggunakan aplikasi ini bisa lebih efektif dengan manajemen yang terkomputerisasi. Kemudian untuk asumsi kritis dan batasan atau critical assumption and constraints, sistem informasi perpustakaan memberikan manfaat bagi pustakawan dalam hal kemudahan memperoleh informasi atau referensi dari buku di perpustakaan tersebut sehingga pengguna dapat mengakses dengan cara online. Oleh karena itu, sistem harus mudah diakses oleh pengguna. Sistem selalu bekerja dengan baik tanpa adanya hambatan yang bersifat teknis maupun personal atau human error. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya akan mempresentasikan tentang analisa sistem yang sedang berjalan. Analisa merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mempelajari serta mengevaluasi suatu bentuk permasalahan yang ada dalam sebuah sistem. Jadi, ketika ditemukan masalah yang memungkinkan akan mempengaruhi kerja sistem, kita harus ada rancangan yang dapat berjalan sebagai mestinya. Itu perlu dilakukan analisa terhadap kinerja sistem yang pada akhirnya bertujuan untuk pengembangan sistem. Di analisa tersebut ada analisa prosedur yang sedang berjalan. Analisa prosedur yang sedang berjalan bertujuan untuk melaksanakan jalannya dokumen yang terlibat dalam proses pengolahan data pada perpustakaan. Karena kita membuat perpustakaan online, ya, dan berikutnya analisa prosedur input data anggota perpustakaan yang sedang berjalan. 1. Petugas melakukan proses pencetakan data anggota perpustakaan ke dalam buku induk anggota. Kedua, petugas akan membuat laporan keanggotaan. Laporan tersebut dibuat per tahun, diberikan untuk kepala perpustakaan. Ketiga, analisa prosedur peminjaman buku yang sedang berjalan. Orang yang sudah terdaftar sebagai anggota di perpustakaan galeri diperbolehkan untuk meminjam buku, dan ada ketentuan syarat yang harus dijalankan. Yang satu adalah jumlah minimal buku yang dipinjam itu sebanyak 2 buku. Jumlah maksimal lama
peminjaman dalam perpustakaan tersebut adalah 1 minggu. Perusahaan galeri, perusahaan menerapkan sistem peminjaman menggunakan kartu anggota dan analisa prosedur pengambilan buku yang sedang berjalan. Ada beberapa ketentuan aturan tersendiri untuk mengembalikan buku-buku. Ketentuan tersebut adalah: 1. Jika rusaknya buku yang dipinjam rusak atau hilang, itu dapat mengganti dengan buku yang baru. Kalau yang rusak itu diperbaiki, kalau rusaknya ringan itu masih bisa diperbaiki, kalau rusak berat harus mengganti buku. Jika peminjaman pengembalian buku melewati tanggal jatuh tempo dikarenakan denda sebesar Rp1.000 per hari. Analisa kebutuhan non-fungsional. Ada internal, ada penanggung jawab juga. Analisa kebutuhan fungsional. Ada petugas perpustakaan, data peminjam, periode rekap. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kali Pujianto. Saya sebagai perancangan sistem. Kelompok kami yaitu membuat sistem galeri perpus. Langsung saja ke materi. Perancangan sistem use case galeri perpus. Di sini aktornya yaitu pengunjung dan petugas. Di sini aktivitasnya yaitu login, pinjam, bukti peminjaman, kelola buku, laporan peminjaman, registrasi member. Terus selanjutnya perancangan sistem activity diagram galeri perpus. Di sini pengunjung login, terus pilih-pilih buku. Kalau buat member terus data pengunjung isi buku peminjam. Jika buat member langsung ke data buku dan peminjaman. Terus konfirmasi, terus bukti peminjaman ke pengunjung juga bukti peminjaman. Selanjutnya perancangan sistem sequence diagram galeri perpus. Di sini pengunjung bisa langsung ke menu buku, lihat-lihat buku. Pengunjung login ke menu login, terus pengunjung input data buku dan data pengunjung ke menu pinjam dan registrasi member jika registrasi di menu ini. Terus pengunjung ke bukti peminjaman, yaitu dengan konfirmasi peminjaman atau member. Selanjutnya perancangan sistem kelas diagram galeri perpus. Di sini ada 5 kelas, yaitu login, peminjaman dan member, data pengunjung, buku, dan petugas perpus. Selanjutnya yaitu perancangan sistem ERD galeri perpus. Pengunjung bisa login ke peminjaman dan member. Petugas perpus bisa mengelola peminjaman dan member. Juga bisa mengelola buku. Pengunjung bisa lihat buku, dan di sini pengunjung memiliki atribut yaitu ID, nama, alamat, nomor HP, email. Peminjaman dan member, nama buku, tanggal, waktu, nama pengunjung.
petugas perpus. Atributnya yaitu alamat email, nomor HP, ID. Sedangkan buku, kode, data buku, distribusi, judul, penulis, kota. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk developernya kita akan membahas sekilas. Untuk halaman loginnya seperti ini. Untuk menu login kita menginputkan username dan password, kemudian akan dialihkan ke menu home yang terdapat beberapa fitur: daftar buku, buku terpopuler, ada web design, program, dan sebagainya. Kemudian di fitur daftar buku ada daftar buku, tentunya daftar buku yang direkomendasikan, beberapa daftar buku yang direkomendasikan. Untuk programnya masih dalam pengembangan, jadi fiturnya masih belum lengkap. Kita langsung saja lihat ke user experience-nya seperti ini. Untuk daftar bukunya seperti ini. Kemudian untuk CSS dari login, untuk mempercantik tampilan dari login, CSS style yang digunakan di menu daftar buku, home sama index seperti ini. Dan untuk login kerangka dari login anggota, kita langsung saja lihat langsung ke program. Yang pertama kita hidupkan dulu XAML-nya, kemudian setelah nyala kita langsung saja ke browser, localhost, program perpus seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Untuk softwarenya masih dalam tahap pengembangan, jadi fiturnya masih sedikit. Untuk loginnya saya sudah menginputkan login admin tanpa password. Untuk dicoba, sudah masuk ini, selamat datang, kita sudah di menu home. Dan untuk daftar bukunya akan muncul daftar buku seperti ini. Kita bisa klik home lagi. Ada beberapa fitur buku terpopuler. Dan setelah selesai melihat-lihat buku, kita bisa klik logout. Nah, sudah terlogout lagi. Gitu ya, teman-teman. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya.